lisanu fa innama khuliqa laka lituksira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabihi wa turshida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi wa tudhhira bima fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Adapun lidah, maka sesungguhnya diciptakan lidah itu bagimu agar supaya kamu memperbanyak dengan lidah itu akan berzikir kepada Allah dan membaca kitab sucinya, dan menunjukkan olehmu dengan lidah itu pada makhluknya Allah kepada jalannya Allah. Wa tudhhira, dan kau menampakkan, menyatakan bihi dengan lidah itu, ma fi dinika, akan sesuatu yang ada, ma fi dhamirika, akan sesuatu yang ada di dalam hatimu, min hajati dinika, daripada hajat-hajat agamamu, wa dunyaka, dan duniamu. Fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu faqad kafarta, maka apabila kau meminta bantuan, fa idza sta'maltahu, maka apabila kau mempergunakan lidah, fi ghairi ma khuliqa lahu, pada selain apa yang dicipta lidah karenanya, faqad kafarta, maka sungguhnya engkau telah kufur pada nikmatnya Allah. Faqad kafarta nikmatallahi, akan nikmat Allah, fihi, pada lidah, wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika, dan dia lidah yaitu yang paling mengalahkannya anggota tubuhmu, 'alaika, atas dirimu, wa 'ala sairil khalqi, dan atas setinggalnya makhluk. Wala yakubbun nasa finnari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, dan tidaklah menjerumuskan akan manusia pada neraka atas hidung mereka, melainkan panenan lidah-lidah mereka. Fastadhhir alaihi bighayati quwwatika hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannama, maka menangkanlah olehmu atas lidah dengan segenap kemampuanmu, sehabis-habis kemampuanmu, sehingga tidak menjerumuskan oleh lidah akan kamu pada jurang neraka jahannam. Fafil hadis, fafil khabari, innar rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabahu fayawi biha fi qa'ri jahannam 70 kharifan. Maka diterangkan dalam hadis Nabi, sesungguhnya seorang laki-laki itu sungguh berkata-kata ia dengan satu kalimat, agar membuat tertawa ia dengan kalimat itu akan teman-temannya, maka terjatuh ia dengan kalimat itu pada jurang neraka jahannam 70 tahun. Wa ruwiya annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah, dan diriwayatkan bahwasanya telah terbunuh orang mati syahid di medan perang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, maka berkata oleh orang berkata, hani'an lahu bil jannah, beruntung baginya dengan surga, beruntung baginya dengan surga. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhulu bima la yughnihi. Sesuatu apa yang memberitahu akan kamu, jangan-jangan dia tadinya yaitu berkata-kata pada sesuatu yang tidak bermanfaat, dan ia pelit dengan sesuatu yang tidak mencukupi akan dia. Fakhfad lisanaka wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian jamaah majlis Al-Abrar yang mulia, malam hari ini kita akan membedah tentang untuk apa Allah beri kita lidah. Sebagaimana kajian sebelumnya dijelaskan, orang tidak bakalan taat kepada Allah kecuali bisa taat dengan menggunakan anggota tubuh. Begitu juga orang terjebak pada maksiat tidak akan lepas daripada anggota tubuhnya, khususnya anggota yang 7: mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, malam hari ini kajian kita akan membahas untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lidah kepada kita. Kata Imamul Ghazali, saudara, wa ammal lisanu fa innama khuliqa laka lituksira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabihi wa turshida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi wa tudhhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Kata Imam Ghazali, di antaranya, kata beliau, lidah kita Allah subhanahu wa ta'ala cipta, diberikan kepada kita lidah yang tak betulang, dikasih security 2, pertama gigi, 2 bibir, ada 2 security dalam, security luar. Ada apa ini dan untuk apa Allah kasih kita lidah? Kata Imam Ghazali, pertama, Allah ciptakan kita lidah ini dan kita bisa ngomong ini. Yang pertama untuk memperbanyak berzikir, supaya kita gemar menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut nama kekasih Allah, supaya kita gemar membaca zikir, mengingat Allah, supaya kita gemar baca solawat, menyebut-nyebut kekasih Allah, berzikir. Ini di antara mengapa Allah kasih kita lidah, supaya kita jadi orang demen berzikir. Ada orang kalau dia kaget, enggak bisa zikir, yang dia bisa astagfirullah, enggak bisa. Kalau kaget, enggak bisa astagfirullah. Kalau dia kagum sama sesuatu, enggak bisa zikir. Mestinya kalau kagum, subhanallah. Dia enggak bisa, buset, begitu. Enggak bisa zikir lidahnya. Mestinya yang dia baca subhanallah, dia baca buset. Begitu. Kalau kemudian dia ada yang membingungkan dalam pikirannya, mestinya yang dia baca ya Allah, ya Allah, dia enggak bisa. Dia baca sambil tepok jidat, ya ampun, ya ampun.
Ada enggak yang model begitu tuh? Yang mana orangnya? Begitu. Ngomong ya Allah enggak bisa, bisanya ya ampun. Astagfirullah enggak bisa, bisanya astaga. Subhanallah enggak bisa, bisanya buset. Buset dah, begitu. Enggak bisa dia. Ampelah malaikat juga protes sama Allah, bertanya, usul. Kata malaikat, ya Rabb, hambamu model yang kayak begini ini matiin aja dah. Enggak mau zikir sama kamu, sama engkau ya Allah. Padahal dikasih lidah. Dia enggak zikir. Enggak bisa tuh zikir tuh dia. Kata Allah, dia lagi tidur. Nanti sore juga bakal ingat saya dia. Udah bangun nih nanti sore. Nggak usah. Kata dia enggak zikir. Ntar sore zikir. Malaikat lihat pas sore. Ya Allah. Giginya kambuh giginya. Yang lama enggak kambuh-kambuh. Sakit giginya. Baru. Ya Allah. Ya Allah. Kata Allah. Tuh. Udah melek dia. Begitu. Udah bangun. Ingat sama aku. Orang kalau dia paham jangan nunggu kena musibah baru ingat Allah, begitu. Sebab ini lidah dicipta oleh Allah untuk kita banyak menyebut-nyebut Allah. Berzikir, memuji Allah. Ini lidah menyebut-nyebut Rasulullah. Dikasih lidah ini untuk apa? Untuk banyak baca Al-Quran. Wa tilawata kitabihi. Allah cipta kita lidah. Dikasih lidah supaya kita mau baca Al-Quran. Nggak usah dihafal dah. Nabi juga ngasih informasi sama kita. Iqra'u al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ayo pada baca Al-Qur'an. Nabi enggak nyuruh ayo pada ngapal, enggak, baca aja. Satu kabar gembira dari Nabi. Enggak dipaksa kita untuk hafal. Otak kita rada lemot. Kalau buat ngapal-ngapal enggak kuat. Tapi kalau ada orang benci aja, sampai sebulan ingat. Ingat. Begitu. Itu kita. Ngapal kurang kuat. Makanya Nabi bilang Iqra'ul Qur'an. Ayo pada baca aja. Baca Qur'an. Biar kata sehari seain. Enggak usah banyak. Satu hari satu ain. Besok lagi sehari seain. Lagi semangat 2 ain, 3 ain sejuz. Tapi jangan kurang sehari 1 ain. Cara bacanya begini nih biar rapi. Caranya waktunya mau terserah. Apa subuh, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, mana yang luasnya menurut kita yang bakal kita continue. Saya sih bisanya habis sholat subuh sebelum ke kantor sain bisa tuh. Baik kalau begitu subuh. Saya nggak bisa kalau subuh sebab malam kan dagang di pasar Bayoran. Pulang jam 2. Jadi kalau habis subuh tidur ya udah bisanya jam 2. Jam 2 malam dah sain. Tapi caranya begini. Kita baca nih. Hari ini pertama ya ampe waladhdallin amin. Kan sa'ain ya. Begitu.
Lalu kita ngomong sama Allah, ya Rabb, jangan wafatkan saya sebelum khatam Al-Quran ini. Jangan matiin saya sebelum saya khatam baca Al-Quran. Terus saja begitu. Sa'ain. Lagi semangat sejuz. Begitu. Sampailah bisa khatam umpama di 6 bulan. Selesai dia atau di 7 bulan. Nah, dengan sa'ain. Sekarang nih, hari ini nih, sudah suratnya udah masuk kulhu. Ya kalau udah surat pendek mah jangan sa'ain, masa inna ataina sadaqallah, ya kan. Begitu. Kulhu nih hari ini nih mau hatam. Cara hatamnya begini. Baca tuh kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jangan sadaqallah, jangan. Karena bukan begitu cara yang diajarkan Nabi. Shadaqul adzim entar. Jadi minal jinnati wan nas, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah sampai waladhdallin, amin dah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Terus sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baru dato sadaqallahul azim. Sadaqallahnya di situ. Sadaqallahnya. Khatamnya di situ. Jangan di minal jinnati wan nas, tapi khatamnya di awal Al-Baqarah ayat keberapa tuh? 6. Begitu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Baru doa khatam Al-Quran. Udah khatam Al-Quran nih, udah doa, ngomong lagi sama Allah, ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum khatam Al-Quran ini. Begitu lagi terus. Sampailah kita ketemu minal jinnati wan nas, dan berhenti lagi. Berhentinya di ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika humul muflihun. Nadim doa khatam Quran. Selesai doa ngomong lagi, jangan matiin saya sebelum khatam Al-Quran. Kagak mati-mati. Jadi kalau kemudian kita dikasih wafat oleh Allah, jasad kita utuh, karena kita mati lagi pengen menghatamkan Al-Quran. Begitu. Itu begitu. Lagi pengen hatamin Al-Quran. Itu kayak begitu. Lagi pengen hatamin Al-Quran. Terus saja kayak begitu. Itu begitu. Kita nih, sa'ain aja, sa'ain. Saya kalau sa'ain gak kuat, kalau seayat kuat. Iya seayat dah. Cuma kalau seayat tamatnya 6.666 hari. Kelamaan. Hari ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Cepat. Sayat mah. Sa'ain aja.
Cari waktu luang menurut kita, dan kita nggak bakalan sama waktu luangnya. Di jam berapa itu terserah, kan beda-beda. Karena aktivitas manusia berbeda-beda. Silakan sain. Apalagi nih kalau teman-teman Majlis Al-Abrar bikin namanya majelis khatmul Quran. Jadi kalau majelis khatmul Quran itu seperti yang teman-teman kami jamaah yang lain lakukan, baca Quran seminggu sejuz. Seminggu sejuz. 1 minggu sejuz, 1 rumah. 1 rumah. Mau yang baca lakinya dah, yang mau baca bininya mau baca anaknya pokoknya seminggu 1 juz. Beli tuh dimodalin sama yang rada punya Quran yang sejuz. Kan ada 30 orang. Kan berarti seminggu sekali khatam Quran. Kalau Quran tuh khatam, malaikat yang mengamini doa kita 70.000 malaikat. Amin ya Allah, amin, yang diminta-minta tuh manjur. Seminggu sejuz, 1 rumah gitu. Bahasanya jangan 1 orang, satu rumah. Kata si laki, gua belonan bisa baca Quran, bini lu nggak apa-apa, anak lu nggak apa-apa, yang penting baca Quran di rumahnya, enggak jadi kuburan. Begitu. Ini udah seminggu, ada yang juz 1, yang juz 1 jangan minggu besoknya lagi juz 1 lagi, jangan, ditukar juz 2. Jadi itu nanti bakal khatam tiba waktunya. Semua orang kalau sudah lancar, biasanya bukan seminggu sejuz, minta 2, saya 2 juz dah, saya 3 juz, begitu, minta 3 juz. Jadi banyak yang khatam. Dalam seminggu bisa 6 kali khatam, bisa 7 kali, karena rame-rame kumpul. Begitu tuh, seminggu sekali doa bersama memohon nama Allah, namanya majelis khatmul Quran. Bikin datu grup WA-nya, juz berapa ini sekarang, juz ini, ya udah ini ngumpul, begitu ngumpul. Kan enak orang tahlilan tinggal doa khatmul Quran. Kalau dia mau ini kan banyak, lagi Yasin aja gede ganjarannya, apalagi sequran, ya kan? Begitu. Ada tuh tuntunan doa munajatnya tuh dibagi dulu, kami bagikan teman-teman. Doa kumpul, namanya seminggu sekali. Begitu. Dulu RT mendukung di daerah Pondok Kacang. Jadi saya RT nambah saya RW khatmul Quran. Akhirnya yang tidak bisa baca Quran pengen belajar Quran. Akhirnya dari sana. Karena kan bininya mulu, malulah jangan bini gua, kata dia. Gua pengen baca itu. Begitu. Artinya begitu. 30 orang, 1 orang sejuz, ntar diputar. Yang sekarang juz 1, besok juz 2. Yang kemarin juz 30, sekarang juz 1. Itu tiba waktunya semua khatam masing-masing. Tiba waktunya. Itu juga bisa kalau sendiri kurang semangat. Untuk apa? Untuk mengerti Allah kasih kita lidah. Di antaranya yang kedua, untuk kita memperbanyak baca Quran. Allah kasih lidah sama kita, biar kita membaca Al-Quran. Baca.
Baca. Begitu. Begitu. Orang mancing aja ada grup WA-nya, mancing mania. Begitu. Gitu. Ada tuh di Pondok Karya begitu tuh grupnya. Begitu. Lah kenapa enggak Quran mania? Grup Quran mania. Begitu. Jangan mancing mania dong. Orang 15 ya berarti satu orang 2 juz seminggu. Begitu. Sebulan sekali enggak apa-apa. Ngumpul bulan kali hatam Quran. Duduk bersama di masjid begini kan enak. Kebetulan ada ulang tahun dia yang hatam Quran, ya udah sekalian syukuran, kan besar manfaatnya. Bisa kayak begitu, bisa. Yang penting memahami kenapa Allah kasih lidah. Di antaranya supaya kita untuk memperbanyak baca-baca Al-Quran. Ini ibadah paling tingginya ibadah. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, hafal hadis 1 juta hadis, baik sanad maupun matannya. Di antara karomahnya Imam Ahmad, Allah anugerahi beliau bisa ngimpi ketemu Allah. Kalau ketemu Nabi jangan ditanya ribuan kali. Ini ngimpi ketemu Allah bukan sekali. Imam Ahmad sampai 99 kali. Kalau tidur ngimpi ketemu Allah tuh sampai 99 kali pertemuan. Tidur. Sampai akhirnya kata Imam Ahmad, ya Allah, andai kau anugerahi aku bisa ngimpi sekali lagi genap 100, saya pengen banget nanya mengkau dalam mimpi itu. Allah subhanahu wa ta'ala ijabah. Satu malam beliau tidur ngimpi ketemu Allah, nanya sama Allah, ya Rabb, ma afdalu ibadati ummati Rasulillah. Ya Rabb, ibadah apa yang paling tinggi yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad? Allah jawab, qiraatu kalami, membaca Al-Quran. Itu yang paling tinggi ganjarannya. Enggak kelawan ama apa aja. Lalu Imam Ahmad nanya lagi, itu baca Quran tuh kudu tahu artinya apa kagak? Yang ganjarannya paling tinggi itu. Kata Allah, bifahmin au bi ghairi fahmin. Mau tahu artinya mau kagak, baca Al-Quran itu paling tingginya ibadah yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditulis oleh banyak ulama, riwayat Imam Ahmad ini. Imam Ghazali sendiri tulis dalam Ihya Ulumuddin pada kajian tentang fadilah baca Quran, dan dituliskan tentang mimpinya Imam Ahmad di Ihya. Imam Ghazali sendiri. Kemudian, untuk apa Tuhan kasih lidah ama kita? Agar supaya kita ngajakin orang ke jalan Allah. Kita dikasih lidah nih supaya kita ngajakin orang biar dekat sama Allah. Ngajakin orang ngaji. Sekarang udah ada HP, share. Begitu. Biar orang dekat sama Allah. Ngajakin orang ke masjid. Kan ada HP, umumin. Waktu zuhur udah masuk. Mari kita sholat. Kan bagus. Jangan share yang enggak. Jangan kagak di share. Banyak di grup-grup majlis tuh. Isinya canda macem-macem. Yang bagus-bagus.
Kita punya lidah juga begitu, ngajak orang untuk dekat sama Allah. Ngajak orang untuk ngaji, ngajak orang untuk hormat orang tua, ngajak orang untuk hormat, untuk sayang sama anak, untuk hormat sama suami, sayang sama istri, dan seterusnya. Untuk menuju kepada Allah, untuk ngajak orang. Ini lidah begitu. Ini penting. Allah kasih lidah tuh. Jadi lidahnya manfaat, jadi digunakan untuk ngajak orang menuju agama Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dan dijalanin oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Begitu salafus saleh. Ini lidah Allah kasih itu begitu. Untuk berzikir, baca salawat, untuk baca Quran, untuk ngajak orang menuju kebaikan. Mana lagi Allah kasih lidah untuk menyatakan isi hati kita. Untuk menyatakan isi hati kita terkait kebutuhan kita selama ada di alam dunia ini. Enggak boleh kita di depan warung, bang mau beli apa? Jegeg gajah, monyong aja mutu. Mau beli apa? Enggak mau ngomong, diem itu mas. Ditanya dokter, sakit apa? Keluhannya apa? Bukan begitu. Perlu disampaikan, saya beli bawang, saya beli buku. Ini untuk menyatakan kebutuhan kita. Begitu. Orang tanya, ya kita jawab. Kebutuhan dunia ini perlu. Dalam hati doang gak bisa. Pengen sesuatu diem aja, ya ngomong. Anak muda aja tuh sama cewek, saya suka kamu. Iya ngomong, jangan diam. Begitu. Pas ngomong suka kamu, dikata pakai kerudung anak muda, nenek-nenek. Yang benar begitu. Gitu. Kata nenek-nenek. Dilihatlah. Inilah lidah ini untuk kita perlu bicara. Sebagai mengungkapkan kepengenan hati. Termasuk urusan agama. Urusan agama. Inilah kita dikasih lidah nih menyatakan itu. Diam itu mas, maksudnya daripada ngomong maksiat. Bukan diem mulu, salah juga. Begitu orang Tuhan kasih lidah biar berfungsi. Maka lidah itu Allah kasih kita supaya kita bisa menyatakan kepengenan hati. Penyambung hati kita adalah lidah kita. Apa yang dipengeni kita itu lewat lidah dinyatakannya. Kata Imam Ghazali, faidas ta'mal tahu fi ghairi ma khuliqa lahu faqad kafarta. Bila mana lidah kita digunakan untuk ngomong yang tidak kaya tadi, yang tidak mengandung zikir, tidak mengandung salawat Nabi, tidak membaca Al-Quran, tidak menunjukkan kepada kebaikan, menebarkan kebaikan, tidak untuk menyatakan apa kepengenan hati kita. Bila kita gunakan buat kemaksiatan, menggibah, bohong dan seterusnya, berarti kita telah khianat pada nikmat lidah. Nanti kalau dikasih pelok, repot kita. Mumpung masih bisa ngomong, baca Quran,
Tapi saya belum lancar. Kata Nabi, siapa orang ngadaras Quran pegel wong belum lancar. Ganjarannya double, 2. 1 ganjaran capek mengulang-ulang, 2 ganjaran baca. Enggak apa-apa belum lancar juga kita baca Quran di rumah. Iya di rumah. Enggak apa-apa. Dibanding teman kita yang katanya lancar dan bagus tapi ora baca Al-Quran. Udah enggak apa-apa. Nanti bakal dikasih mudah untuk lancar sama Allah. Pelan-pelan. Anggap aja kayak anak kecil main sepeda. Nabrak-nabrak biasa. Nama juga masih belajar. Ini idgham kelewat. Iya belajar masih. Enggak apa-apa. Begitu kita yang ngajar Quran. Biar kata udah tua nih murid kita ngaji Quran. Tetap aja kudu dipuji-puji. Enggak boleh kita main langsung benerin aja. Yang tadinya banyak ada 100. Waktu awal buka ngaji Quran. Tinggal 2. Guru sama murid datu. Ketuanya doang. Habis berhenti kagak enak. Gara-gara gurunya ngomel mulu. Kata singkong, tahu gak Pak Ustadz, bini saya nih kagak pernah nyalain saya baca Quran. Anak-anak saya gak pernah. Emang kagak berani lu jagoan. Kagak ngerti. Ini ngerti. Dibenerin kagak mau kesinggung. Jadi pengen dipuji. Cakep kong. Itu girang. Biar kata salah. Pelan-pelan. Tuh ngajar Quran begitu. Enggak bisa kita langsung main Fatihah kudu bener. Kalau belum bener belum pindah, jangan. Pindahin aja. Ntar juga idgham mau ketemu. Ntar di depan. Yang penting mau ngaji dulu. Engkong-kong nih. Enggak apa-apa. Begitu. Sebab kalau nanti kita langsung benerin seayat matang sampai bener. Ini bakal berhenti daripada majlis ilmu. Ganti di majelis mancing mania. Repot. Begitu. Salah kita yang ngajar. Kalau udah tua mah pelan-pelan ngajarnya. Enggak boleh buru-buru kencang. Cakep aja udah dah. Yang penting sekali dibenerin. Ntar lagi diingetin lagi. Begitulah dalam sistem. Dan lidah ini kata Imam Ghazali adalah seluruh anggota tubuh kita yang paling berbahaya lidah. Makanya belakangan ini Allah turunkan penyakit namanya corona. Supaya ditutup apanya? Mulutnya ya. Mulutnya tutup. Ini ngomong sembarangan mulu ini. Tutup gitu. Pas ditutup, Senin doang ditutup. Keluarganya puasa, dia makan permen mulu. Ditutup. Enggak kelihatan. Ini enggak benar. Jadi saudara, ini lidah yang paling berbahaya dalam hidup manusia. Lidah. Lidah ini. Kata Imam Ghazali, tidak ada orang tercebur ke neraka melainkan adalah hasil daripada panenan-panenan lidahnya. Enggak ada orang yang kecebur ke neraka melainkan gara-gara dia punya lidah kurang ditata dan kurang dikontrol. Karena itu kata Imam Ghazali, hendaklah kita berupaya sekuat tenaga kita untuk memenangkan diri kita, mengalahkan lidah. Kalau bakal ngomongin ini tidak bagus, jangan diomongin. Kalau bakal yang diomongin tidak nyenengin, jangan ngomong yang bakal nyusahin. Kalau enggak bisa membantu dengan mulut kita ngomong yang baik, diem sudah nolongin. Itu begitu, namanya mengontrol lidah. Saking bahayanya dari apa kita punya lidah. Begitu. Berapa banyak orang dikubur
nangis-nangis gara-gara kurang pandai mengontrol dan menata lidahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau menyatakan innar rajula, ada orang kata Nabi ngomong, kemudian ngomong minta ditertawakan omongannya. Begitu ngomong mulu dia, akhirnya tuh orang bisa masuk ke neraka gara-gara dia ngomong sampai 70 tahun gara-gara sekali ngomong. Itu bahayanya. Bahkan dalam satu hadis kata Imam Ghazali, dulu pernah terjadi satu peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu perang, lalu orang itu terbunuh sama musuh, mati di medan perang. Banyak orang memuji-muji dia. Kata orang-orang yang lihat, hani'an lahu bil jannah, ini syuhada nih, beruntung dia masuk surga ini, perang melawan musuh. Didengar sama Nabi, ente tahu dari mana bilang pasti surga? Kan mati syahid, perang melawan orang kafir, kan surga orang mati syahid Nabi. Tapi kan ente kagak tahu sebelumnya ngapain dia sebelum perang nih. Jangan-jangan dia ngomong sembarangan. Tuh kata Nabi, kalau sampai dia mulutnya ngomong sembarangan yang mengandung maksiat, itu masukin ke neraka, enggak surga. Jangan-jangan dia enggak mau bilangin orang salah, didiemin aja, itu juga menyebabkan masuk neraka. Kayak kita Jumat, pas Jumat ada orang pakai baju kurang panjang, bajunya sampai sidinya kelihatan pas duduk, bahkan pantatnya yang burik kelihatan juga. Yang kayak begitu tuh kita bilangin, bang, ini kurang panjang bajumu, ada enggak yang agak panjangan bang? Biar sholat musah, karena ini aurat antara pusar sampai lutut orang laki. Kurang panjang kaosmu ini bang. Begitu. Kata kita enggak mau udah bilangin, bayarin aja dia. Tuh diemnya tuh menyebabkan kita masuk neraka. Padahal kita sholat. Ini orang mati syahid begitu. Waktu dia mati syahid bersimpah darah, orang bilang hani'an lahu bil jannah, surga dia, surga. Kata Nabi, jangan-jangan dulu diem aja ada orang salah. Diem. Maka kita punya lidah ini digunakan buat yang baik-baik dan menuntun orang menuju kebaikan, dan jangan digunakan untuk kemaksiatan. Karena lidah saking paling berbahayanya anggota tubuh, dikasih security 2, ada gigi, ada bibir. Kenapa? Saking bahayanya daripada lidah sebagai anggota tubuh manusia. Begitu. Kalau yang dimaksud diem adalah mas, kalau ngomong itu bakal maksiat yang diomongin, maka diem itu sangat berharga. Inilah kajian kita. Jadi tujuan Allah kasih lidah untuk menebarkan kalimat-kalimat yang baik, yang enak didengar orang. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah, bisa mengamalkan setapak demi setapak ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin.